تكوين خروج لاوي عادة تثنية يشوع قدراء صموئيل أول صموئيل تاني ملوك أول وملوك تاني أخبار أول وأخبار تاني عذرا نحمية أستير أيوب مزامير أمثال جمعة نشيد أشعياء وأرميا مرافي أرميا حسقيال دانيال هوشع يوئيل عاموس عبيديا يونان ميخا نحوم حبقوق وصفانيا حجي زكريا ملاخي ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى يا يهودي وباروك تكملة دانيال وأستير حكمة يشوع وسليمان وسفري المكابين مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل ورسائل بولس ديروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية غلاطيا أفسس فيليبي وكولوسي تسالونيكي الأولى والثانية تيموثاوس الأولى والثانية تيتوس فيليمون عبراني ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب رسالة بطرس 2 يوحنا 3 ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا Salam saudaraku terkasih, apa kabar semuanya? Kiranya selalu kita diberi kesehatan, berkat yang berlimpah dari kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Senang sekali bisa bertemu bersama saya Naomi dalam himpunan kasih Tuhan. Pada malam ini saya ingin sharing untuk berbagi renungan agar kiranya kita bisa saling menguatkan dan saling memahami untuk bisa mengerti makna dari firman yang kita bahas pada tema malam ini. Pada malam ini saya ingin mengambil ayat di Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Judul perikopnya doa Paulus. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu
sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara terkasih, mengapa saya ingin mengambil renungan di ayat ini? Karena ayat ini menguatkan saya untuk berbagi kepada saudara agar kita saling menguatkan dalam doa. Di perikop ini tentang doa Paulus yang dia panjatkan. Saudaraku, apa motivasi kita saat berdoa? Pertanyaan saya, motivasi yang kita miliki saat berdoa, pastinya itu kita mengucap syukur, kita meminta sesuatu, atau kita cuma sekedar ngobrol sama Tuhan. Pasti banyak motivasi di dalam hati kita saat menaikkan doa kepada Tuhan. Ya, memang berdoa kelihatannya biasa dan mudah dilakukan. Tapi kadang sifat malas kita ini masih sering menguasai kita. Kita cenderung berusaha menunda waktu untuk berdoa. Ataupun kalau kita berdoa yang ada justru perasaan khawatir dan cemas. Mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Nah, kita ini sebagai anak muda yang energik dan tentu banyak waktu yang dapat diluangkan dengan berbagai aktivitas. Tidak jarang kita kehilangan juga waktu untuk berdoa di tengah-tengah kesibukan kita. Misalnya saat kita berangkat pergi, lalu kita lupa berdoa, tapi tetap Tuhan sertai kita ini, tetap Tuhan lindungi, karena Dia mengasihi kita. Namun ada baiknya sebelum kemanapun kita pergi, kita harus berdoa terlebih dahulu. Tidak peduli apakah itu dalam keadaan sehat maupun sakit, kita tetap panjatkan doa dalam kondisi apapun. Karena di saat kecenderungan dan keseringan kita melupakan waktu doa, sepertinya kita menganggap itu biasa saja gitu ya. Padahal dalam situasi apapun Tuhan menginginkan kita tetap setia untuk berdoa. Tuhan ingin kita untuk dekat dengan Dia dengan cara memanjatkan doa. Banyak orang masih berpikir dua kali tentang bagaimana Allah bertindak atas hidup kita ini. Nah, di ayat ini Rasul Paulus mengungkapkan pendapatnya tentang doa yang dinaikkan kepada Allah. Dia memilih pandangan yang tajam tentang cara dia berdoa. Saya mengambil 4 hal yang dapat saya petik melalui firman ini di ayat 18-nya, bahwa kita dapat memahami lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Segala yang pernah kita khawatirkan akan lenyap karena pemahaman kita sendiri
pada kasih Kristus itu. Jadi tema pada malam ini tentang doa. Saudaraku terkasih, tentu kita yang segala hal yang kita doakan ada jawaban dari Allah. Pasti Allah mendengar doa kita, walaupun tidak semerta langsung Dia kabulkan. Hanya waktu Tuhanlah yang tahu kapan Dia layak untuk mengabulkan doa kita. Namun kita harus percaya dan memiliki iman yang besar atas segala sesuatu yang pernah Allah janjikan. Karena dalam masa muda kita ini banyak sekali kita temukan gelombang pasang, gelombang surut, dan masalah silih berganti menerpa kehidupan kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Tapi dikala itulah kita perlu mengingat segala tindakan yang dilakukan Paulus. Nah, di firman ini Paulus disegarkan dia dalam iman bahwa Allah melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikir dan doakan. Jadi dasar dari semua ini dalam firman-Nya dari iman, sebenarnya dari iman kembali kepada iman. Sebab itu apabila kita berdoa, jangan kita merasa ragu dan cemas. Segala yang kita doakan ataupun kita ucapkan di dalam doa pasti didengar Allah. Enggak mungkin ya Allah itu tidak mendengar, karena Tuhan pasti tahu, sebab Tuhan kita hidup. Dia tahu apa yang kita doakan dan kapan doa kita dikabulkan. Yakinlah saudaraku, Allah akan melakukan sesuatu bagi kita sesuai dengan doa yang pernah kita naikkan. Dan kita harus camkan, karena jaminan Allah yang Dia berikan kepada kita sungguh amat besar dan luar biasa. Saya sedikit beri kesaksian pribadi, di mana dalam satu hari, setiap hari, saya ada kumpulan doa pagi dan doa malam bersama saudara seiman. Jadi doa pagi itu saya tidak ikut karena pagi saya tidak bisa gabung ya di satu sisi, kemudian doa malam saja saya gabung. Jadi selama saya gabung di doa malam, ada hikmat tersendiri yang saya dapatkan. Selain saya bersukacita berkumpul dengan saudara seiman, dapat sharing berbagai hal mengenai firman yang kita bahas setiap malam, mengenai apa yang kita utarakan dalam kesaksian. Nah, itu ada hal yang berkesan untuk saya. Namun saya pribadi harus dapat juga meluangkan waktu dalam satu hari itu untuk mengikuti jadwal yang dari gereja saya sendiri. Jadi dalam satu hari kita mempunyai jadwal 5 pasal yang kita baca. Jadi misalnya kita sudah membaca 5 pasal dalam Alkitab, kemudian kita update, kita ya absen begitu di grup, ayat apa yang sudah dibaca kita tulis gitu. Nah, itu menurut saya harus bisa membagi waktu, karena saya pribadi, saya sendiri saja terkadang lupa atau malas gitu ya untuk membaca. Walaupun
saya sudah kasih jadwal jam sekian, itu jadwal saya terkhusus untuk membaca Alkitab. Namun ada saja kesibukan yang tidak bisa karena di satu sisi tiba-tiba di jam itu kita lagi di jalan, tiba-tiba kita sibuk. Nah, jadi itulah bagaimana kita bisa mengatur waktu untuk membaca Alkitab dan mengatur waktu untuk berdoa. Karena semakin kita bisa mengatur waktu, menurut saya justru lebih baik, karena kalau kita bisa atur waktu dalam mendekatkan diri sama Tuhan untuk melaksanakan sesuai dengan perintahnya, maka Tuhan sendiri pun seketika akan menjamah begitu, akan membuat kita mengerti kuasa yang Tuhan berikan atas hidup kita. Tanpa kita sadari, sebelum kita meminta untuk berdoa, Tuhan sudah siapkan yang terbaik pastinya untuk diri kita. Maka itu saya pribadi setiap hari dapat meluangkan waktu ini untuk memperbaiki diri saya. Bagaimana saya bisa layak di hadapan Tuhan. Memperbaiki diri itu banyak hal ya saudara. Kita harus jalankan perintah yang ditetapkan oleh firman-Nya. Kita harus jalani hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Misalnya, kita harus menjalani perintah 9 buah roh. Roh-roh kehidupan itu sesuai di perintah yang dianjurkan Tuhan dalam Alkitab, kita harus jalankan. Bagaimana menjalankannya itu dengan cara yang penting kita mengontrol diri saja. Kita mengontrol diri. Mengontrol diri ini banyak ya, mengontrol dari diri kita punya lisan, kita punya ucapan, kita kontrol. Karena kita ini anak Tuhan, tidak mudah kita sembarang berbicara. Kemudian kita mengontrol diri untuk tidak meninggi. Tidak perlu meninggi dan terlebih merendahkan orang. Jadi semakin lama kita dekat dengan Tuhan, kita tahu dan bisa untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, demikian yang sudah ditetapkan. Saya pribadi bagaimana saya bisa hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan begitu. Jadi saya belajar dan terus belajar, mencari dan terus mencari Tuhan setiap harinya. Mencari Tuhan itu penting sekali, karena Alkitab ini banyak sekali ya, banyak benar yang harus kita pelajari, dari sejarah-sejarah, dari kuasanya Tuhan, dari silsilah keturunan itu harus kita pahami. Memang sebagai hamba Tuhan, pengikut Kristus ini memang harus kita jelajahi semua. Maka saya cuma beri sedikit ini. Kita harus hidup layaknya sesuai dengan firman Tuhan lah. Tidak usah yang aneh-aneh, karena kita tidak tahu kapan kita bertahan hidup di dunia ini. Sewaktu-waktu Tuhan dapat panggil kita, apa yang dapat kita bawa kecuali iman kita sendiri. Jadi saya pribadi dapat mengambil renungan di doa Paulus ini, mengajarkan saya untuk lebih taat berdoa, untuk lebih mengerti dalam mengatur waktu, agar bisa setiap harinya tahu. Dan saya minta ke Tuhan di saat saya bangun pagi begitu. Saya berdoa, Tuhan, tuntun saya bagaimana saya bisa
mengambil pembelajaran dalam satu hari ini, mengerti atas firman-Mu. Saya minta ke Tuhan, kasih saya hikmat Tuhan. Berilah saya kesadaran, berilah saya kerendahan hati. Saya setiap pagi, Bapak, Ibu, saudaraku, saya minta ke Tuhan begitu kalau mau bangun pagi, saya berdoa seperti itu. Jadi dalam satu hari saya menjalani aktivitas itu, saya percaya Tuhan tuntun saya, tuntun jalan saya, apa yang layak atau tidak saya lakukan. Nah, seketika itu Tuhan pasti tegur saya dengan sendirinya. Pasti ada hati kita yang berkata-kata mana yang pantas kita perbuat, mana yang tidak, gitu. Ya, mungkin ini saja renungan sedikit dari saya. Kiranya memberkati kita semua, kiranya dapat mengedukasi. Amin. Sebelum saya tutup himpunan pada malam ini, saya ingin berdoa untuk saudara terkasih. Haleluya, haleluya. Bapakku, Engkau sungguh baik Tuhan, di mana malam ini aku dapat meluangkan waktu untuk sharing, berbagi renungan bersama saudara seiman. Kiranya apa yang kusampaikan Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni segala perkataanku, mau disengaja maupun tidak, karena aku hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Aku terus belajar bagaimana bisa memahami arti kehendak-Mu dalam hidupku. Aku terus belajar untuk mengerti firman-Mu dan bisa berbagi atas apa yang sudah aku jalani, aku miliki, untuk berbagi kesaksian bersama saudara-saudaraku. Tuhan, tuntun kami Tuhan untuk selalu berada di jalan-Mu yang lurus dan benar. Ajar kami untuk dapat mengerti dalam berbagi waktu untuk berdoa Tuhan, untuk membaca setiap harinya firman-Mu, karena ketetapan dalam firman-Mu sungguh nyata dan jelas, dan kuasa-Mu untuk orang, untuk anak-anak-Mu yang sudah Engkau tetapkan pasti ada. Kami percaya dan yakin kehendak-Mu terjadi Bapa. Tuhan, kami ingin juga buat saudara-saudara yang belum mengenal akan Engkau, kiranya Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau buka hati pikiran mereka agar mengenal Sang Juru Selamat, mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Biarlah kiranya pencurahan Roh Kudus besar-besaran dapat terjadi di muka bumi ini, agar doa-doa orang yang belum mengenal-Mu tidak terhambat Tuhan. Karena doa anak-Mu yang dapat Engkau kabulkan ialah doa bagi orang yang percaya hanya pada-Mu Tuhan. Kami juga ingin Tuhan pencurahan Roh Kudus menjamah setiap hati orang-orang yang belum mengenal, orang-orang yang keras hati dapat Engkau lembutkan Tuhan. Kami percaya kuasa mukjizat-Mu terjadi malam ini Bapa, dan kami sudah berdoa mengucap syukur, serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya biarlah kehendak-Mu terjadi, apapun itu kami terima Tuhan. Bapa yang baik, terpujilah Engkau Allah kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Terima kasih saudaraku sudah menyimak video ini. Kiranya
memberkati kita semua. Shalom. Tuhan berkati.